anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 2 SD, pembelajaran ke-22 mengenai tetanggaku. Pada pelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menyebutkan nama-nama tetangga dan keluarganya, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dengan tetangga, membiasakan diri bekerja sama dengan tetangga. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Bantulah kami agar kami saling mengasihi dan menghormati dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, Bu Sonya punya sebuah gambar. Silahkan kalian mengamati gambar ini. Nah, apakah yang ada di benak kalian? Ya, gambar ini adalah anak-anak dari berbagai suku bangsa, tetapi mereka bergandengan tangan dan hidup rukun. Bu Sonya akan menceritakan mengenai kisah Marta. Marta tinggal di sebuah perumahan bersama orang tuanya. Keluarga Marta berasal dari Jakarta. Mereka bertetangga dengan keluarga lain. Marta mengenal tetangganya dengan baik. Ada tetangga yang bernama Butet, ia dari suku Batak. Ada yang bernama Daniel, ia berasal dari Flores. Ada yang bernama Sugeng, ia berasal dari suku Jawa. Ada Maman yang berasal dari suku Sunda. Ada juga Aling yang keturunan Tionghoa. Mereka duduk di kelas 2 SD Sukacita. Mereka bersahabat dan selalu bermain bersama. Pada suatu hari, mereka mendapat tugas dari ibu guru. Marta merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Marta mengajak teman-temannya untuk membantunya belajar. Setelah pulang dari sekolah, Butet, Daniel, Sugeng, Maman, dan Aling datang ke rumah Marta. Marta menyambut teman-temannya dengan gembira. "Mari kita mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru," kata Maman. Marta dan teman-temannya menyiapkan buku terlebih dahulu. Mereka mengerjakan tugas itu bersama-sama. Karena dikerjakan bersama-sama, tugasnya cepat selesai. Mereka sangat senang karena dengan bekerja sama, tugas menjadi cepat selesai dan mereka bisa bermain kembali. Cerita Marta dengan teman-temannya menunjukkan betapa pentingnya mempunyai teman. Kita membutuhkan teman. Dengan berteman, pengetahuan akan bertambah. Dengan mengenal teman, kita dapat saling membantu. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, anak-anak, Bu Sonya akan menjelaskan tentang tetangga. Apa sih tetangga itu? Nah, orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut tetangga. Rumah tetangga bisa di sebelah kiri, kanan, depan, atau belakang rumah kita, anak-anak. Dengan tetangga, kita harus saling menghormati, saling bekerja sama. Nah, biasanya tetangga atau rumah-rumah yang berdekatan ini kita sebut dengan rukun tetangga, ya. Kalian tentunya minggu lalu sudah mempelajari tentang alamat. Ada yang bertuliskan RT, ya. Misalnya RT 04 itu berarti rukun tetangga. Nah, rukun tetangga ini juga mempunyai ketua anak-anak yang namanya ketua RT untuk mengkoordinir para warga yang berada di dalam satu RT, ya. Nah, kerjasama dapat menambah keakraban antar tetangga. Kerjasama membuat pekerjaan jadi cepat selesai. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kerjasama memupuk kerukunan sehingga lingkungan menjadi aman. Kalian dalam satu RT
mempunyai giliran jaga ronda atau jaga malam atau siskamling misalnya 3 orang setiap hari bergiliran. Nah itu juga termasuk kerjasama antar tetangga anak-anak. Jadi sama-sama mengamankan lingkungan secara bergantian. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama dalam hidup bertetangga. Hidup bertetangga harus rukun, tidak boleh hanya dengan yang satu suku saja. Misalnya dengan yang orang Jawa saja, atau yang orang Batak saja, atau yang beragama Katolik saja mau bermain dengan yang beragama Katolik, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus berbuat baik pada tetangga karena Tuhan sangat baik kepada kita ya. Kita harus saling tolong menolong ya, saling membantu kepada setiap orang, apalagi terhadap tetangga yang rumahnya berdekatan dengan kita. Karena orang yang nomor satu akan menolong kita kalau kita dalam kesulitan, tentu saja yang terdekat dulu ya anak-anak ya, tetangga kiri kanan ya. Nah, Bu Sonya akan mengajak kalian untuk membaca kitab Mazmur bab 15 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mazmur bab 15 ayat 1 sampai 3 mengajak kita untuk bersikap baik dalam hidup bertetangga. Orang yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan adalah dia yang berlaku tidak bercela, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan cela kepada tetangganya, adil dan jujur. Nah, ini diingat-ingat ya anak-anak ya. Orang yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Kemah Tuhan di mana anak-anak? Ya, di surga. Ya, itu adalah yang tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat kepada temannya. Nah, ini di sini Tuhan mengajarkan kita bagaimana caranya kita hidup bertetangga, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama dalam hidup bertetangga. Kita meneladani Yesus yang mau menerima siapapun yang datang kepadanya. Ya, Tuhan Yesus mau menerima orang sakit, orang kusta, orang berdosa, orang miskin, orang kaya, anak-anak. Semua diterima oleh Yesus. Maka itu kita harus meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah anak-anak, sebelum kita membahas soal-soal atau berlatih soal-soal, Bu Sonya mau ingatkan nih untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Agar kita semua dapat belajar bersama-sama dengan baik. Terima kasih. Kita masuk ke pembahasan soal anak-anak. Hidup rukun dengan tetangga adalah sangat apa ya? A. Merugikan, B. Membosankan, C. Menyenangkan. Sangat apa anak-anak? Ya, menyenangkan. Walaupun berbeda-beda suku dan bahasa, namun tetap bermain bersama dengan ya, meskipun kita itu berbeda suku, tetapi kita harus bermain dengan ya rukun ya anak-anak ya. Nomor 3, semboyan bangsa kita yaitu, nah, yuk apa di pelajaran PPKN kita sudah belajar ya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Meskipun kita dari berbagai suku Jawa, Sunda, Batak, Manado, Madura, keturunan Tionghoa, tetapi kita adalah satu, yaitu warga negara Indonesia ya. Nomor 4, meskipun berbeda agama, hendaknya kita tetap saling A. berjauhan, B. menghormati,
C. Membatasi. Tetap saling apa anak-anak? Ya, menghormati ya. Nomor 5. Yang boleh tinggal diam di rumah Tuhan adalah mereka yang A. Rajin bekerja, B. Melupakan kewajiban, C. Mengatakan kebenaran. Yang mana anak-anak? Ya, mengatakan kebenaran ya. Karena tadi udah ada di Mazmur bab 15 ayat 1 sampai 3 bahwa kita tidak boleh menyebarkan fitnah ya. Romawi 2. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan, cukup menuliskan hurufnya saja. Nomor 1, keluarga di sekitar kita. Nah, tadi sudah Bu Sonya bahas, yang ada di sekitar kita adalah ya, C. Tetangga. Terhadap keluarga di sekitar rumah. Berarti bagaimana kita seharusnya terhadap tetangga? Ya, rukun ya anak-anak ya. Nomor 3, bersama-sama membersihkan lingkungan. Ya, disebut apa kalau bersama-sama membersihkan lingkungan? Ya, A. Kerja bakti. Membuang sampah di selokan. Boleh nggak anak-anak kita membuang sampah di selokan? Ya, tidak boleh ya. Jadi jawabannya adalah D. Dilarang. Menjadi ketua dari beberapa keluarga. Disebut apa anak-anak? Tadi Bu Sonya sudah jelaskan kalau beberapa keluarga, tetangga-tetangga atau kita itu namanya satu rukun tetangga dan ada ketuanya ya, berarti ketua RT B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Salah satu contoh nama suku bangsa kita misalnya. Nah, tadi di cerita Marta mempunyai teman-teman dari berbagai suku bangsa ya, ada Jawa, Sunda, Batak. Nah, itu bisa kita masukkan. Nomor 2, Kitab Mazmur bab 15 ayat 1 sampai 3 berisi tentang apa anak-anak? Ya, tentang hidup bertetangga atau tentang hidup rukun dengan sesama boleh ya. Nomor 3, yang boleh tinggal dalam kemah Tuhan adalah mereka yang berlaku tidak ya apa anak-anak? Ya, tercela. Orang yang baik di hadapan Tuhan adalah mereka yang tidak menyebarkan titik-titik dengan lidahnya. Apa? Fitnah ya anak-anak. Apa sih fitnah itu? Fitnah adalah berita yang tidak benar tentang tetangga misalnya. Atau sekarang ini lebih populernya, lebih seringnya kita mengenal dengan hoax ya anak-anak ya, berita bohong. Nah, itu juga termasuk fitnah. Nomor 5, janganlah kamu menimpakan cela kepada siapa anak-anak tadi? Ya, tetangga boleh, teman boleh, sesama juga boleh. Kita lanjutkan. Romawi 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Sebutkan 3 kebaikan yang telah kamu berikan kepada tetanggamu. Nah, ini tiap anak beda-beda. Nah, misalnya ada yang berbagi makanan. Kemudian bermain bersama, itu juga suatu kebaikan ya anak-anak ya. Kemudian kerja bakti bersama, itu juga merupakan suatu kebaikan yang kita berikan kepada tetangga. Ya, kalau misalnya tetangga sendirian, kemudian kita mau bermain bersama dia, berarti dia tidak kesepian lagi. Kita memberikan waktu kita. Tetapi untuk sekarang, kalau misalnya mau bermain dengan tetangga, tetap memakai masker dan jaga jarak ya. Kemudian kerja bakti bersama, kita memberikan tenaga kita, apa yang kita punya ya. Misalnya kita ada kerja bakti, kita menyediakan minuman. Nah, itu juga merupakan kebaikan. Banyak ya anak-anak ya. Ada berbagai macam kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga. Nomor 2. Jelaskan manfaat memiliki tetangga. Nah, ini anak-anak, tetangga dapat bekerja sama dengan kita untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, kalau kita
tidak bisa bekerja sama dengan tetangga atau kita tidak memiliki tetangga, tentu saja kita harus menjaga rumah kita atau lingkungan kita seorang diri ya anak-anak ya. Tentu saja sangat sulit dan berat. Nah, dengan adanya tetangga kita dapat bekerja sama, kita dapat bermain bersama ya. Banyak manfaat di memiliki tetangga itu. Kemudian yang nomor 3, siapa saja yang meminta tolong kepada Yesus? Nah, ini sudah ada jawabannya nih anak-anak. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang orang miskin, lalu ada orang kusta, ya anak-anak ya. Kemudian orang sakit. Nah, itu yang meminta tolong kepada Yesus siapapun, dan Yesus selalu menerimanya atau menolongnya. Nomor 4, sebutkan mereka yang boleh menumpang di dalam kemah Tuhan. Nah, itu ada di Markus bab 15, ada di Mazmur bab 15 ayat 1 sampai dengan 3. Orang yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, ya. Kalian bisa menulis semua atau kalian cukup menuliskan orang yang berlaku tidak tercela terhadap sesamanya. Ya. Kita lanjutkan nomor 5. Ceritakan salah satu kerjasama dengan tetangga yang pernah kamu alami. Nah, ini tiap anak berbeda-beda, ya. Tentu saja yang dialami berbeda-beda. Misalnya berikan satu contoh, misalnya ikut membantu kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Bisa yang lainnya mungkin kerjasama menghias ini anak-anak, menghias lingkungan saat 17 Agustusan. Nah, itu kan memasang bendera-bendera kecil-kecil, itu biasanya anak-anak ikut membantu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar meskipun pembelajaran masih online, belum bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru kalian, tapi kalian di rumah harus tetap bersemangat, patuh kepada orang tua, bisa membantu orang tua mumpung kalian belajar dari rumah. Mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami ingin belajar tentang hidup rukun dengan tetangga. Ajarlah kami untuk saling menyayangi, menyapa, dan bekerja sama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar ya. Bye-bye.